hari ini marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Dibantu siapa? Doa mulai. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Semoga dengan berdoa kita bisa diberi kelancaran dalam pembelajaran hari ini dan menjadikan berkah barokah buat ilmu kita semua. Gitu ya? Ya. Untuk hari ini saya presentasi terlebih dahulu ya. Yang pertama, Diki Diastoro hadir, Dimas Agung hadir, Ibrahim, kemudian Dimas Ferbisada terkait dengan manjaja wajada. Apa itu? Nah, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan menjadi berhasil atau mencapai kesuksesan. Nah, untuk mencapai kesuksesan berarti dia bersungguh-sungguhnya dengan cara apa? Ya, niat ini adalah niat utama, adalah fondasinya. Fondasi itu adalah niat dulu, niat terlebih dahulu, tanamkan niatnya, kemudian kita berusaha untuk mencapai kesuksesan tersebut. Itu ya, semuanya menghadap ke sini. Nah, kemudian HP tolong dimasukkan ke dalam saku saja. Ya, masukkan ke dalam saku. Kemudian kerapian tolong dirapikan terlebih dahulu. Baju yang belum masuk dirapikan biar terlihat rapi. Dan untuk pembelajaran hari ini kita awali materinya, itu terkait dengan teknik pembuatan lubang senter dan teknik pengeboran. Gitu ya, ini materi hari ini. Nah, kemudian sebelum kita masuk materi hari ini, kemarin kita sudah mempelajari ya apa saja terkait dengan mesin bubur. Apa saja? Coba disebutkan. Bagian utama mesin bubur. Kemudian pendapatan kerja. Kemudian apa lagi? Pemotongan. Nanti terkait dengan penilaian. Ya, penilaiannya berarti kita modelnya adalah project based learning seperti kemarin. Pertemuan kemarin kita merencanakan apa? Merencanakan project. Ya, project terkait dengan nantinya pembuatan lubang senter dan teknik pengeboran. Gitu ya. Nah, itu project. Kemudian nanti ada penugasan. Penugasannya berarti menggunakan LKPD. Penilaian untuk pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat memahami pembuatan lubang senter dan pengeboran pada mesin bubur. Ini ya, memahami terlebih dahulu, kemudian menganalisis apa yang terjadi pada pembuatan lubang senter dan pengeboran pada mesin bubur. Yang pertama, saya bagi kelompoknya. Diki Diastoro, Dimas Agung, kemudian Dimas Febri dan Jadid. Nanti kelompok 1 di sini, ya. Saya bagikan terlebih dahulu terkait dengan bahan ajarnya, materinya, biar kalian memahami dulu materinya. Saya bagikan lembar kerja peserta didik terkait dengan pembuatan lubang senter dan teknik pengeboran. Nah, kemudian saya lanjutkan. Nah, ini kemarin kalian sudah mengerjakan job ya terkait dengan engsel. Ya, engsel, pembuatan engsel itu untuk apa? Misalnya pintu. Oh, untuk pintu gerbang. Ya, gerbang. Berarti kalian tahu fungsinya. Tujuannya untuk apa? Biar apa? Biar bisa membuka atau menutup pada saat gerbang dibuka atau ditutup.
tutup. Nah ini ya tujuannya. Tujuan kita membuat engsel itu berarti kan ada manfaatnya nantinya untuk pintu gerbang. Apa analoginya terkait dengan pengoboran? Ada yang tahu? Di kehidupan sehari-hari ya kita membuat mungkin melewati terowongan atau membuat sumur, itu kan juga membuat lubang atau mengebor. Saya lanjutkan ya, pembuatan lubang senter. Nah, pembuatan lubang senter itu adalah dengan bor senter pada permukaan ujung benda kerja. Paham ya? Ini kan benda kerjanya seperti ini nantinya. Nah, nanti dibor terlebih dibor bagian mukanya. Ya, dibor bagian mukanya dengan apa? Dengan apa? Alat potong namanya? Bor center atau yang sering disebut dengan center drill. Tujuan membuat bor center itu agar pada ujung benda kerja memiliki dudukan. Ya, dudukan apabila di dalam proses pembubutannya memerlukan dukungan senter putar, ya, atau sebagai pengarah atau permulaan untuk apa? Nah, pengeboran. Nah, ini teknik pengeboran. Ya, teknik pengeboran. Coba dibaca teknik pengeboran. Itu di depan. Pengeboran drilling pada mesin bubut adalah pembuatan lubang dengan alat potong yang dinamakan mata bor. Jelas ya, mata bor. Kemudian proses pengeboran pada mesin bubut pada umumnya dilakukan untuk pekerjaan lanjutan. Ya, diantaranya untuk tetap bisa, untuk memperbesar lubang, boring, kemudian trimmer, kemudian mulai dalam. Nah, itu contoh-contoh pekerjaan yang nantinya setelah dibor itu mesti ada pekerjaan lanjutan. Misalnya yang orang teknik, kalian juga harus memperhatikan ukurannya, ketepatan ukurannya, karena sebagai orang teknik itu yang diperhatikan itu adalah ukuran. Pengeborannya besar, ya, pengeborannya besar berarti pengeborannya dari mata bor kecil terlebih dahulu, kemudian apalagi naik ke tingkatan yang berikutnya. Misalnya ya, ini kan saya ukur misalnya nah, misalnya ini 12, bornya ini 12. Berarti kan apa namanya? Dibor dulu, dibor center, jangan lupa. Kemudian dibor berapa? Misalnya 5. Nah, dibor 5, kemudian naik tingkatan, dibor 8 bisa. Kemudian naik lagi, setelah di 8 10, kemudian 12. Karena apa itu? Seperti itu. Ya, tidak terlalu banyak pemakanan ataupun bebannya tidak besar. Pemakanan pengeboran. Misalkan LKPD-nya, saya kasih benda kerjanya terlebih dahulu. Nih, saya bagikan jangka sorongnya. Jangka sorongnya diukur ya, yang tepat ukurannya 10 menit ya. 10 sampai 15 menit dikerjakan. Nanti dihitung apa? Dihitung waktunya. Ya.
Pekerjaan pemesinan bubut itu kan bisa digambarkan dengan menghitung waktunya. Menghitung waktunya kan, karena kalau menghitung waktunya itu berarti harus punya kecepatan putaran mesinnya berapa, kemudian harus punya kecepatan pemakanan berapa, kemudian kecepatan potongnya juga akan mempengaruhi. Ada beberapa opsi, ada yang 50, ada yang 45, 58, 50, dan 35. Itu kan juga menyesuaikan dari diameter benda kerjanya, karena kan benda kerjanya tidak sama rata. Ya, kan ada yang kecil, ada yang besar. Kita sepakati saja waktunya 45 menit. Ya, gitu ya? Ya. Itu waktunya 45 menit. Nanti kalian bisa praktekkan di bengkel. Kelompok 2. Nah, ini ya. Ini ya terkait dengan langkah kerjanya. Nanti ada spacing benda kerja, bubut rata, karena kalian membuat job yang yang satu kesatuan, diameternya harus sama antara poros dan tutupnya, gitu ya. Tulis nama, tulis dan kelas, gitu ya. Bubutnya tolong geser. Karena kesalahan pada kecepatan putaran mesin. Kecepatan putaran mesin. Ya. Meshing atau buka. Kedua pembuatan rata. Setelah itu pembuatan center bor. Center. Kemudian menggunakan bor bertingkat. Ya, gitu ya. Ya. Nah, itu kesimpulannya berarti kalian sudah memahami. Saya refleksikan pembelajaran hari ini. Tadi sudah disimpulkan ya oleh Mas Fahri, karena kita membuat lubang senter, berarti peralatan yang digunakan tolong diperhatikan ya. Jangan lupa kalau ngebor lubang senter berarti dia harus rata, gitu ya, harus rata, harus benar-benar rata. Kemudian baru dibuat lubang senter. Setelah itu baru pengeboran, gitu ya. Kalau lubang senter kan dia punya dua tujuan, diantaranya sebagai dudukan kepala lepas senternya buat bantuan pembubutan panjang, kemudian bisa untuk permulaan dari pengeboran, gitu ya. Langkah pengeboran ya sama langkahnya dari awal, dibuat lubang diratakan benda kerjanya, kemudian dibor senter, baru di pengeboran, gitu ya. Untuk pembelajaran yang akan datang, mungkin kita masih di teknik pembubutan, dan kemarin sudah teknik pembubutan muka, rata, kemudian bertingkat. Hari ini kita membuat lubang, senter, dan teknik pengeboran. Nah, untuk minggu depan kita lakukan pembubutan tirus, ya, tirus, kemudian ada ulir. Silahkan berdoa. Bantu siap gerak. Doa mulai. Saya beri salam. Selamat siang. Saya akhiri. Semoga bermanfaat untuk kalian. Amin. Ya. Saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan bahagia.